Nah, Pak Sani ini merupakan anggota Komisi D DPRD Kota Makassar dari fraksi P3. Ya, alhamdulillah. Beliau pada di DPRD merupakan maju di Dapil 3 Kota Makassar meliputi Kecamatan Tamanlandrea dan Biringkanaya. Oke, untuk perbincangan kita awal ini sesuai dengan tema kita, Pak Sani, terkait dengan sistem kesehatan, pelayanan kesehatan yang ada di Kota Makassar. Nah, di Komisi D ini sendiri kan punya ruang lingkup soal kesejahteraan rakyat. Nah, salah satunya itu tentu terkait dengan kesehatan. Nah, kira-kira Pak, dari Pak Sani sendiri melihat pelayanan kesehatan yang ada di Kota Makassar seperti apa, Pak? Terima kasih, alhamdulillah, atas kerjasama yang sudah berjalan dengan Humas DPRD Kota Makassar dengan media rakyat Sulawesi Selatan. Kami alhamdulillah di fraksi menempatkan kami di Komisi D, khususnya di mana Komisi D Kesra dan mitra-mitranya ada kurang lebih 12 SKPD, termasuk itulah tadi dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Dispora, Balai Bencana Damkar, kemudian Seni Budaya, BPM Pemberdayaan Masyarakat. Itu yang mitra-mitra kami, dan yang paling sering kami ini banyak di lapangan, terutama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pendidikan. Berbicara dengan kesehatan, alhamdulillah selama ini kami mengamati, saya kira semua apa yang selama warga atau masyarakat sudah tertangani dengan baik. Memang sering kendalanya kalau warga itu tidak terlalu belum tahu proses-prosesnya, bagaimana mendapatkan pelayanan. Biasa ada kendala-kendala, terutama biasa KTP-nya ada saja KTP tidak aktif, sehingga mungkin pada saat dia berobat masuk di sistem tidak aktif, terutama di puskesmas sebagai ujung tombak yang pertama, yang paling dekat. Kemudian itu tadi juga pelayanan di KIS itu mestinya kalau kita pemakai KIS itu setiap 6 bulan harus kita, apapun walaupun kita tidak sakit, kita harus jalan-jalan ke puskesmas, mungkin sakit-sakit kepala artinya adalah begitu, sehingga tidak vakum penggunaan kartu KIS selama 6 bulan. Karena itu biasa tiba-tiba ada laporan, Pak, kenapa KIS saya tidak ini aktif, padahal saya peserta KIS. Tidak sama kalau BPJS itu kalau tertunggak pasti ada penyampaian lewat sistem jadi biasa tidak dilayani kalau ada tunggakan. Kalau KIS kan tidak ada bayar, tapi biasa aktifnya tidak aktif karena itu tadi 6 bulan tidak pernah dipakai, dia kantongi saja kartunya, pada saat tiba-tiba sakit dia mau tidak aktif. Itulah pentingnya masyarakat, warga harus tahu penggunaan KIS itu kalau memang dia pemakai kartu KIS. Ini kan biasanya keluhan masyarakat, Pak Sani, begitu mau berobat di rumah sakit itu biasanya banyak permintaannya terlebih dahulu, minta KTP lah, minta KK lah dulu, minta KIS itu biasanya juga. Bahkan sampai-sampai banyak juga masyarakat yang seperti Pak Sani tadi katakan, mungkin 6 bulan tidak digunakan, tidak aktif. Nah, hal itu membuat masyarakat banyak yang tertolak untuk di rumah sakit. Kira-kira menurut Pak Sani sendiri melihat fenomena seperti itu gimana tuh Pak Sani? Alhamdulillah memang masyarakat itulah tadi pentingnya memang selalu banyak bertanya, kemudian ada sedikit pengetahuan. Masalah pelayanan sekarang kan tidak ada warga lagi yang tidak bisa tidak dilayani. Itu memang sudah instruksi. Apalagi kami sudah alhamdulillah sudah 2 kali. Di awal saya di bulan September kami lantik, saya monef pertama dengan Dinas Kesehatan, saya bertanya bagaimana ke alurnya pelayanan kalau ada warga yang tiba-tiba sakit yang penting informasi dari terutama kalau di Rumah Sakit Dayak sebagai rujukan kami kita khusus Kota Makassar Dayak, dan juga ini Ujung Pandang Baru, tapi Ujung Pandang Baru belum masih berbentuk puskesmas, belum rumah sakit. Kami juga kemarin sudah kunjungi. Tapi paling intinya Kota Makassar rujukannya semua untuk warga BPJS kelas 3 KIS KIS juga itu Dayak.
Jadi intinya disampaikan langsung saja kita apabila ada keluhan, kalau memang tidak tertangani di puskesmas, kita langsung ke rumah sakit ya. Kalau kita ke rumah sakit daya ya, kita tidak mempunyai kartu, diusahakan langsung saja masuk di emergensi dulu. Di emergensi dulu, nanti kalau sudah di emergensi pasti akan dilayani apapun bentuknya. Nanti ya kecuali biasa kalau masih pagi ya, masih jam-jam pelayanan itu memang, tapi kalau kita masuk malam itu pasti dilayani, tidak ada kata tidak dilayani. Nanti keesokan harinya baru dilengkapi administrasi, minimal kalau memang tidak ada apa-apanya SKTM dulu ya dia minta. Makanya banyak-banyak juga saya, walaupun dulu awalnya lurah, alhamdulillah 4 tahun 9 bulan lurah, banyak-banyak kami ditelepon dari rumah sakit. Pak Haji, ya Pak Haji, ada warga atau yang tidak, saya buatkan SKTM, dan memang saya tahu bahwa itu penduduk saya, warga saya, kasihan saya bantu. Jadi dengan adanya SKTM dia dilayani dalam bentuk apa, mulai pelayanan baik operasi sampai di operasi apa dilayani SKTM. Kalaupun dia pengguna kartu, ya alhamdulillah kan memang sudah ada kartu. Hanya biasa itu tadi yang saya sudah panggil bahwa tidak aktif. Sehingga sehingga kami berhubungan lain dengan dinas sosial, fasilitasi, dan alhamdulillah mitra kami dengan dinas sosial baik sekali. Tidak ada yang kami sampaikan minta untuk diaktifkan tidak terlayani. Dalam waktu cepat, alhamdulillah. Dari saya itu makanya saya salut dari operator dinas sosial yang masalah selalu tersampaikan. Kalaupun memang tidak bisa ya, atau sistem yang mungkin sebentar saja bisa lagi aktifkan dilayani, saya kira. Jadi kalau ada masyarakat yang butuh pengobatan langsung saja ke rumah sakit. Iya, ke rumah sakit, masuk ke rumah sakit. Masuk saja dulu. Iya. IGD, soal administrasi mungkin belakangan. Iya. Dan itu merupakan salah satu pesan juga buat rumah sakitnya Pak ya. Iya. Supaya tangani dulu lah pasiennya, Iya. baru kemudian administrasinya bisa dilengkapi. Nah, kira-kira untuk di Komisi D sendiri, Pak Sani, bagaimana sih bentuk pengawasan dari DPRD sendiri agar masyarakat ini betul-betul mendapatkan layanan kesehatan yang optimal, khususnya di rumah sakit? Kami Pak itu kan di setiap kita di DPR itu, saya kan baru juga Pak, kurang lebih 6 bulan. Memang saya lihat ada setiap 3 bulan ada monitoring dan evaluasi ya SKPD itu ya. Pertama dari segi anggaran ya, setelah ada anggaran kita kasih buat sampai di mana pelaksanaan penggunaan anggaran ya kemarin ya, pertama di tahun 2025 rata-rata ya 10 sampai 15% anggaran ya, itu pun hanya belanja pegawai. Tapi kalau seperti rumah sakit kan sudah pasti pelayanan, ada pembelian barang ya. Yang kita tekankan terutama yang masalah seperti dinas sosial, kesehatan itu kan pelayanan yang diutamakan. Tidak sama pendidikan ada penerima ya, dan dispora juga. Pelayanan yang betul-betul kami ya selalu berbicara dari hati ke hati dengan Ibu Kadis ya, direktur rumah sakit, ya, kemudian puskesmas juga kami layani dulu warga. Ya, layani warga. Masalah itu nanti persoalan kedua ya. Kalau memang ada biaya-biaya bagaimana yang memang di luar prosedur ya, kami bagaimana bisa kita ya sinkronisasikan supaya warga betul-betul terlayani, karena tidak ada lagi bila warga yang tidak bisa tidak dilayani selama, walaupun juga bukan penduduk Makassar, karena ada beberapa kami bantu ya keluarga yang memang sudah lama di Makassar sampai 2-3 tahun tidak ada KTP-nya, keluarga dari luar kabupaten tangani dulu. Kalau memang paskesnya belum pindah ya salah, besoknya itu salah. Kita bagaimana bisa, yang penting apalagi sakitnya yang tiba-tiba ya biasa ya, kita tidak minta-minta ya, hanya karena pelayanan yang tidak maksimal sehingga umur kita tidak ada yang tahu ada begini ya, kita tidak saling menunjuk bahwa pelayanan ya, tapi salah semua kan Allah yang menentukan. Tapi kalau kita melayani dengan sepenuh hati, salah akan pasti ada dimudahkan semuanya. Nah, terkait dengan pelayanan kesehatan sendiri Pak Sani, ini kan tentu berkaitan juga dengan infrastruktur atau fasilitas kesehatan, baik itu di rumah sakit maupun puskesmas. Nah, kira-kira kalau Pak Sani sendiri setiap melakukan evaluasi, memonitoring
baik itu di rumah sakit atau puskesmas, apakah fasilitas kesehatannya itu memang sudah cukup memadai atau masih ada tidak puskesmas di Kota Makassar yang fasilitasnya perlu ditambah nih? Gimana itu Pak? Masih ada tidak? Ya, alhamdulillah kami sudah sering juga kunjungan kerja. Setelah kita kunjungan kerja, setelah kita monitoring, kita harus turun betul melihat. Alhamdulillah kami kemarin mensidak tapi tetap disampaikan bahwa kami akan berkunjung khusus Komisi D. Kemarin kita ke rumah sakit Jumban Baru. Ternyata infrastrukturnya belum bisa, baru kurang lebih 40-50% karena baru bangunan dan tidak ada apa-apa semua. Tapi tetap masih puskesmas. Ya dimulai dari 2018 itu. Ya. Nah, tapi kalau saya melihat di puskesmas yang ada di Makassar bulan lebih berapa 34 kalau tidak salah. Dan alhamdulillah kayak sudah memadai. Sudah ada rata-rata sudah bertipe C. Jadi tinggal 3 puskesmas ini yang belum seperti kami di dekat rumah saya kebetulan juga itu Tamalandre ya. Itu memang belum, infrastrukturnya memang sementara sudah 3 tahun janji, tapi kita utamakan dulu rumah sakit Jumban Baru. Akhirnya dana ternyata juga belum selesai. Dan tapi kalau dari segi pelayanan alhamdulillah sudah maksimal, sudah sesuai dengan SOP. Karena saya lihat pelayanannya ya, dari segi keperawatan, tenaga-tenaga medisnya, dokter-dokter yang sudah dibagi sesuai dengan keahliannya. Karena saya lihat pelayanannya di Puskesmas Tamalandria, apalagi dekat rumah, itu betul tidak ada. Keluhan-keluhan itu paling ya tadi itu, yang tidak aktif, ya kalau bilang KTP juga yang tidak ada KTP-nya, saya tiba-tiba sakit, ya kami langsung bantu dengan surat keterangan domisili. Nah, jadi saya bilang, saya setiap reses memberitahu memang itu. Kalau ada apa-apa 24 jam saya siap membantu. Apalagi kita sudah tahu pernah lurah ya. Kebutuhan paling dasar itu tadi pelayanan ya, memudahkan. Ya, jangan lihat EBM yang penting mudahkan dulu. Salah. Rezeki itu dari mana saja. Apalagi pelayanan yang utama mendasar kesehatan dan pendidikan. Makasih. Oke. Nah, terkait dengan pelayanan lagi nih Pak, pelayanan kesehatan. Nah, salah satu program wali kota dan wakil wali kota kita yang baru ini Pak Api dan Bu Alia, ini salah satu programnya yaitu bagaimana menghadirkan kualitas kesehatan yang merata untuk di semua daerah. Nah, kira-kira Pak Sani sendiri melihat implementasi dari program pemerintah kita ini sudah sejauh mana Pak? Ya, kalau masalah implementasi saya memang dimulai dari awal ya, tidak sekarang sudah berjalan. Di masa era Pak Dani wali kota alhamdulillah semua sudah jalan dengan baik ya, dari segi fasilitas. Memang kalau infrastruktur bangunan kantor memang masih ada apa yang saya sampaikan tadi, masih ada 3 atau 4 puskesmas belum terbangun, tapi yang sudah terbangun tipe C sudah bagus ya, pelayanan sudah bagus. Kemudian alat-alat juga sesuai ya, setingkat puskesmas memang sudah cukup, tidak mesti juga seperti rumah sakit karena ada tipenya kan ya, pelayanannya, dan berjalanlah semua. Karena sampai juga kita membaca di media untuk keluhan-keluhan sudah tidak kecil sekali toh ya, tidak ada juga berteriak kenapa kami dia, hanya biasa keterlambatan seperti hari-hari libur, dokter biasa tidak masuk, tiba-tiba ada pasien yang emergensi sekali. Dalam bahasa bahwa seandainya ada dokter cepat datang, tapi ya itu kan tadi, tapi selama jam kantor itu salah pasti saja. Jadi itu biasa ada kata, tidak ada dokter, padahal kita tahu hari libur, mungkin juga pas pergantian sip dokter. Nah, ada jeda situ, ada pasien yang ya begitulah masyarakat ya biasa yang ada kata. Saya kira itu. Nah, biasanya keluhan-keluhan soal pelayanan itu Pak, itu muncul dari warga-warga miskin. Nah, kira-kira warga miskin kan kerap saat berobat itu apakah case-nya tidak aktif atau layanan aplikasi lain itu kan terkait dengan misalnya aplikasi. Nah, kira-kira Pak, kalau misalnya program pemerintah ini menghadirkan satu program yang bagus, misalnya saja cukup bawa KTP itu bisa terlayani. Kira-kira bagaimana itu? Apakah itu sangat bisa dilakukan atau gimana Pak? Nah, ya alhamdulillah. Nah, itu memang Pak sekarang. Saya kemarin waktu kunker ke Rumah Sakit Dayak, ada dari Bajik Minasa,
Dia suaminya sementara kerja di Parangloe. Dia terpotong ini tangannya. Nah, saya tanya langsung karena saya ke emergensi. Kenapa suami tak, Bu? Saya bilang, kenapa tidak dioperasi? Tidak mau sekali. Apa yang kita pakai? Kisah saya tidak ada Pak, hanya KTP karena memang belum pernah. Saya ini kan buruh harian lepas, tidak pernah mengurus. Jadi apa? KTP saja. Saya baca, dia dari kecamatannya. Saya bilang Baji Minasa. Jadi dari biji Minasa, saya bilang dari biji Minasa Kak Pak. Karena jadi KTP saya iya. Seandainya suamiku mau dioperasi, tidak ada sih. Karena saya memang keluarga tidak mampu, hanya tukang. Suamiku kerja tukang batu. Nah, ya alhamdulillah, itulah pentingnya saya bilang, Bu, data-data kita kan selalu terupdate dengan capil. Nah, kalau dibuka di sistem sini pasti ada semua data-data ini kan. Tidak ada yang diminta-minta lain apa nih, tidak ada, hanya KTP saja. KTP-nya suamiku, KTP-ku, alhamdulillah. Nah, itulah saya bilang baiknya pemerintah sekarang di kesehatan ini semua terlayani. Yang penting dengan kependudukan yang lengkap ya. Karena kalau tidak ya pasti dari mana ya, hanya penduduk lepas begitu, tidak ada identitas. Tapi dia merasa bersyukur juga ya, biar terlayani di emergensi kemarin itu. Hanya suaminya tidak mau dioperasi kayaknya mau ini. Alhamdulillah dengan KTP semua sudah bisa. Jadi sudah catatan ya, alhamdulillah ya Pak semua ya. Oke, jadi memang sekarang sudah mulai diterapkan, misalnya satu put hanya menggunakan KTP sudah bisa terlayani. Nah, kira-kira untuk saat ini Pak Sani, ini kan sudah di awal tahun ini kita diperhadapkan terhadap yang namanya efisiensi anggaran. Nah, tentunya semua sektor-sektor di pemerintahan, tak terkecuali mungkin di dinas kesehatan, itu juga berdampak. Nah, kira-kira apa sih dampaknya efisiensi anggaran ini terhadap pelayanan kesehatan? Apakah ada dampaknya atau bagaimana Pak Sani? Ya alhamdulillah, kami memang kalau kita membaca instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 ini, yang intinya ini kan efisiensi 50-50 perjalanan dinas, kemudian kegiatan hotel, nah itu yang intinya. Kami Monep mendengar semua paparan dari SKPD mitra kami itu rata-rata memang tidak berdampak ke infrastruktur. Memang yang miris sekali kemarin, kasihan dari dinas sosial yang kami dengar keluhan bahwa oke lah perjalanan dinas sampai 50-60%. Kemudian kegiatan di hotel tapi dampaknya juga lari ke pelayanan sosial seperti pelayanan penginput PKH, bantuan-bantuan sosial itu yang diambil juga. Mestinya jangan diganggu yang begitu. Jadi merasa maring sehingga kami kunjungan kerja ke Jakarta, kami mempertanyakan di DPRD provinsi, ternyata tidak, yang begitu-begitu tidak ada. Jadi mungkin bagaimana sistem di pemerintahan kota itu mengambil mengambil daripada ini tadi rasionalisasi pemotongan, mungkin ada miskomunikasi dari keuangan kota lah. Tapi di kesehatan alhamdulillah tidak ada, sesuai dengan apa yang bilang perjalanan dinas, itu perjalanan dinas. Kemudian pelayanan kegiatan hotel itu memang dikurangi, tapi malah kalau infrastruktur ditambah. Apalagi masalah pelayanan itu misalnya. Jadi kemarin itu apa yang dia anggarkan penambahan kemarin itu di Daya itu ada satu ruangan lagi, kemudian ini semua ada siap di anggarannya sesuai dianggarkan. Apalagi nanti di anggaran perubahan, karena sesuai kunjungan kami ada beberapa catatan. Semoga nanti karena Makassar kita ini alhamdulillah tidak seperti dengan kabupaten lain. Ada sedikit silva sehingga tidak terlalu berdampak dengan adanya rasionalisasi anggaran. Oke Pak, nah kita bergeser diri sedikit Pak dari tema kita. Nah ini Pak Sani ini kan merupakan periode pertamanya di DPRD Kota Makassar, yang tadinya sebagai lurah. Lurah. Kini mendapat kepercayaan dari rakyat sebagai wakil rakyat di Kota Makassar. Kira-kira apa perasaan Bapak ini setelah menjadi wakil rakyat yang tentunya banyak menyerap aspirasi rakyat? Terima kasih Pak. Saya merasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang begitulah. Tidak ada yang tidak bisa. Kalau kehendak Allah tuh, saya selalu merasa terharu.
tidak pernah terpikirkan. Waktu saya lurah, bila mau jadi hanya saya, ya pelayanan sentuh hati warga, tidak ada yang tidak selesai. Pokoknya kalau bisa selesai itu hari selesai, kecuali persoalan tanah ya. Biasa memang SOP-nya 3 hari. Tapi kalau persoalan surat-surat yang tidak terlalu SKTM tidak mampu, kemudian keterangan-keterangan apa yang ini ya, pokoknya tersenyum memang mau masuk kantor, lebih tersenyum kok sesudahnya. Tidak ada bilang mau bermalam selama. Jadi biasa Kang, teman-teman itu harus ada keterangan RT RW. Kalau saya tidak ada RT tidak ada RW datang di kantor. Saya pian telepon. Saya juga tidak mau melangkai kewenangan-kewenangan teman-teman RT RW itu, karena selama ini ada SOP supaya. Jadi saya ada warga tak di sini. Jadi sehingga itulah semua sehingga bisa dimudahkan. Nah betul-betul melayani, apalagi saya alhamdulillah bergerak di bidang sosial. Selalu dengan prinsip saya bahwa membantu orang itu lebih mulia, memberi rasa senang di hati itu lebih. Tapi alhamdulillah setelah di 4 tahun 9 bulan lurah, ya memang begitulah perjalanan hidup. Saya di non-job. Setelah di non-job saya minta supaya jangan kemana-mana karena tidak enak juga di kantor lurah. Saya bilang pindah maka di kecamatan. Apa saja saya enak, ya supaya enak juga di situ. Ya apa yang bisa saya kerja. Alhamdulillah. Ya di Nonya saya tempatkan di Kesra. Situ. Tapi selama perjalanan kurang lebih 8 bulan, teman-teman bilang, ada ini sudah mau caleg, masuk kok Pak Haji. Bagaimana saya mau masuk caleg ini? Nah, saya tidak basic politik. Saya juga ya kita tahu masalah finansial ya pas-pasan. Tapi teman-teman banyak mendorong. Ya alhamdulillah. Saya merasa ya saya ikhtiar. Ya ada petuk ya. Lebih baik hakul yakin salah. Kalau kita berusaha kenapa tidak? Saya mulailah persyaratan harus mengundurkan diri. Nah saya masih aktif 2 tahun lagi lebih. Jadi teman-teman bilang sih salah, kita bantu kok jangan kok setengah-setengah bantu. Nah saya ini tidak apa bilang jangan selalu berteriak adakah. Nah itulah ya, kalau ada boleh rezeki ya rezeki bersama. Alhamdulillah. Jadi itu saya menguju kami pengunduran mulai dari Pak Camat. Setelah itu masuk di BKD. Hanya ya memang tadi proses pengunduran diri memakan waktu berapa bulan, kurang lebih 6 bulan karena ada beberapa yang memang harus dilengkapi. Ada juga pengembalian tadi ya alhamdulillah. Ya itulah semua liku-liku dan ikut ya alhamdulillah. Setelah verifikasi di KPU ternyata sudah dan akhirnya bisa di P3 karena berliku-liku juga. Dimulai dari Demokrat, saya masuk, kemudian pindah PKB, kemudian masuk Golkar, P3, saya keluar, masuk Nasdem, kembali lagi P3. Pada saya sudah injury time. Sudah alhamdulillah diverifikasi supaya tidak ada data ganda di KPU karena semua ada terdaftar ini. Sehingga P3 lah yang fix terakhir alhamdulillah. Ikut terdaftar nama, ikut kontestan. Alhamdulillah ya di situ ya Allah sudah mengatur semua bahwa di sini kok yang terbaik nanti di sini. Tapi dengan merasa bersyukur, kita tidak pernah saya tahu sebanyak berapa suara saya. Nah seandainya saya tahu, alhamdulillah di partai mana pun bisa duduk. Di antara tadi partai yang saya tempati mendaftar sebagai caleg tapi Allah berkehendak di partai P3 ya alhamdulillah saya merasa bersyukur sekali. Oke Pak, nah ini 6 bulan lebih Pak Sani sudah duduk sebagai wakil rakyat di Kota Malang. Kira-kira selama duduk sebagai legislator apa saja Pak aspirasi yang sudah dibawa pada saat reses ke DPRD Makassar, keluhan-keluhan atau apa saja aspirasinya masyarakat Pak yang sudah kita bawa ini? Ya alhamdulillah Pak, di reses terakhir kami setelah dilantik tanggal 9 bulan 9 2024 kami mendapatkan reses 1 kali di 2 kali reses, tapi 2024 1 kali reses di November. Jadi saya memulai awal dengan 12 titik. Saya
simpan di tempat di blok-blok ya, di blok di Buntusu, kalau dalam Buntusu. Ya, betul-betul saya di situ merasa bahwa aspirasi ini memang penting sekali. Kita harus mendengar ya. Dengan salah satu kelengkapan kita anggota dewan itu memang ada beberapa AKD itu memang kembali kita. Seperti tadi reses. Kemudian namanya sosper, sosial perda. Kemudian namanya kundapil, kunjungan dapil. Ya, ini di warkop. Kemudian FGD ya ada itu. Jadi tapi alhamdulillah ini tahun di reorganisasi tinggal 2 reses dengan sosper, yang 2 ini kembalikan dulu ya karena anggaran. Jadi setelah saya dulu waktu saya lurah memang pernah kami dipanggil kalau masuk di wilayah kami. Jadi ya tapi memberikan saja, tapi setelah kami anggota dewan alhamdulillah ya itulah betul-betul apa yang disampaikan warga, terutama masalah infrastruktur yang paling banyak. Ya. Tidak ada lain yang paling infrastruktur, jalan, drainase, deker, kedua masalah kesehatan tadi, kartu ya, pelayanan, kemudian pendidikan ya. Pendidikan ya, tapi ya di pendidikan itu paling masalah domisilinya yang banyak kami punya itu. Tapi yang paling itu infrastruktur. Kami selama ini 2 kali reses, apalagi besok ini kami pertanggungjawaban reses lagi dari 11 anggota legislatif dapil 3 semua intinya di infrastruktur ya, penanganan banjir ya, penanganan ya itu tadi drainase, tidak ada yang lain gitu. Jalan-jalan ya, ada yang minta cor batong, ada yang aspal, ada paving block, ada drainase harus digali apa, intinya di situ. Nah, penanganan banjir kami di Katimbang Pacerakan dan sudah sekian tahun beberapa kali belum ya, walaupun kita tahu ya, nah yang begitu-begitu bencana istilahnya ya, dari mana saja itu tadi pada saat hujan keras, hujan banyak volume, kemudian pasang naik ya pasti mau lari kemana air, pasti mencari yang rendah. Tapi kalau setelah pasang turun ya air juga surut, tidak seperti daerah lain yang berbulan toh, nah, baru selesai. Ya saya kira. Jadi intinya infrastruktur. Nah tadi meskipun Pak Sani ini baru di DPRD tapi begitu banyaknya aspirasi yang sudah dikawal oleh masyarakat. Nah sekaitan dengan tema kita hari ini Pak Sani, nah terakhir, nah kira-kira apa sih harapan dan saran dari Pak Sani terhadap pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Kesehatan, agar tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal secara merata di seluruh masyarakat Kota Makassar? Ya, alhamdulillah Pak. Jadi kami betul-betul selalu berprinsip bahwa dari Dinas Kesehatan ya, semua perangkatnya ya memang harus selalu siap setiap saat dengan pelayanan yang prima, karena tidak ada yang bisa diucapkan terima kasih kepada pemerintah kalau perangkat-perangkatnya tidak bekerja dengan baik ya. Nah saya kira pemerintah sudah memberi banyak ya anggaran. Kami dari Dinas Kesehatan anggarannya sekian, tidak ada yang kita ganggu, sesuaikan dengannya. Malah nanti biasa kalau di anggaran perubahan pasti ada juga penambahan ya, apabila sesuaikan kondisi keuangan kita kota. Jadi saya pikir itu intinya di perangkat-perangkatnya, pelayanannya harus prima. Dari segi ilmu pengetahuan juga saya kira itu yang penting. Kalau dari segi infrastruktur saya kira tiap tahun pasti ada pembangunan ya, sesuai dengan harapan. Jadi warga memang berharap kami sebagai perwakilan rakyat ya, itu kami sebagai penyambung. Apabila ada hal yang tidak ini kami sambung ke pemerintah, bahwa pelayanan yang tidak maksimal sehingga warga banyak menuntut ya, itu saya kira pelayanan dasar. Oke siap, makasih banyak waktunya Pak Sani. Iya, makasih banyak Pak. Terkait dengan pelayanan. Jadi pada dasarnya, pada intinya bincang kali ini bagaimana pelayanan di kesehatan di Kota Makassar itu sudah sangat maksimal. Kalau perlu ditingkatkan, dan buat masyarakat yang ingin berobat di rumah sakit atau puskesmas, datang saja, bawa KTP saja. Persoalan administrasi itu belakang, yang penting rumah sakit jangan pernah menolak pasien. Iya, itu sudah kami tekankan kepada dinas dan direktur rumah sakit. Itu juga kepala puskesmas.
Oke. Ada Pak. Siap. Iya, Makasih banyak Pak Sani atas waktunya. Makasih sama-sama. Selamat beraktivitas Iya, Pak. kembali. Sehat selalu. Iya, alhamdulillah kita juga semua sehat-sehat. Oke. Sampai jumpa di podcast kita Iya, selanjutnya. siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.